tidur pakai kipas angin nggak bikin paru-paru basah, makan pedas nggak bikin map, dan daging kambing nggak bikin kolesterol. Merasa resisten sama fakta-fakta yang tadi gue sampein, berarti lu harus nonton video ini sampai selesai. Halo ini sekalian, gue Andi Maulana. Jadi di video kali ini gue bakal coba ngebahas kenapa banyak banget masyarakat kita yang masih percaya dengan mitos-mitos seputar kesehatan, padahal secara ilmiah itu nggak terbukti, atau belum terbukti, atau bahkan ditolak oleh fakta-fakta ilmiah yang ada gitu. Ayo kita mulai. Apa yang nyebabin masyarakat kita itu sangat resistensi sama hal-hal kayak gini? Itu menurut gua seenggaknya ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor sosiokultural, kemudian ada faktor psikologis, dan yang ketiga ada faktor literasi kesehatan. Nah, apa itu faktor sosiokultural? Faktor sosiokultural adalah resistensi yang disebabkan oleh faktor budaya yang udah turun-menurun, bukan 1 atau 2 tahun, tapi mungkin bisa puluhan, belasan, atau bahkan ratusan tahun. Nah, faktor sosiokultural ini dibagi lagi nih atas tiga bagian. Yang pertama itu ada rasa hormat yang berlebihan. Nah, kita tahu masyarakat kita itu sangat menjunjung tinggi hormat kepada orang tua. Nah, sampai-sampai ada istilahnya, ada peribahasa atau ada wejangan kalau kita itu yang muda harus menghormati yang tua harus menghargai yang muda. Ya walaupun benar, gua nggak 100% setuju sama kalimat itu gitu kan. Nah, kadang rasa hormat itu terlalu berlebihan atau bahkan terkesan absolut. Jadi kalau kita bertentangan atau bahkan menolak itu, ya kita dianggap melawan atau bahkan durhaka gitu. Contohnya apa? Contohnya kita tahu bayi 6 bulan itu nggak boleh dikasih apapun, termasuk pisang. Jadi kalau misal kita punya bayi nih, terus mau dikasih pisang sama orang tua atau mertua kita tolak, nah langsung tuh, wah dulu kamu 6 bulan sudah habis 1 tandan, durhaka kau. Kedua, hal yang salah itu sudah mengakar selama beberapa generasi, bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan, hingga hal yang salah itu terlihat benar gitu, padahal secara medis ya nggak benar. Kayak misal lo pernah nggak sih kayak lo lagi minum es nih, lagi minum air es atau air dingin, tiba-tiba langsung tuh kita nyerocos estros gitu. Padahal ya secara medis air dingin itu nggak ada hubungannya sama batuk. Kemudian yang ketiga adanya pengalaman pribadi yang bisa jadi pembenaran, bukan kebenaran ya, jadi pembenaran atas suatu mitos yang terjadi. Kayak misal kita patah tulang entah di tangan entah di kaki, terus kita urut. Ketika habis diurut itu sembuh, maka setiap patah tulang solusinya diurut. Nah, ini yang salah gitu kan. Kadang ya pengalaman pribadi memang bisa lebih dilihat daripada data empiris. Setelah faktor sosiokultural, ada juga faktor psikologis, di mana kita cenderung mempertahankan apa yang kita percayai walaupun ada fakta yang menolak hal itu. Nah, faktor psikologis ini menurut gue dibagi atas 4 bagian. Yang pertama itu ada bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari informasi yang mendukung apa yang kita percaya. Kayak misalnya kalau kita percaya kerokan itu bisa nyembuhin masuk angin, maka kita bakal nyari contoh kasus orang-orang yang sembuh gara-gara dikerokin, sembuh masuk angin gara-gara dikerokin, walaupun ada fakta ilmiah yang menolak klaim itu gitu. Kedua, ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah suatu kondisi di mana kita nggak nyaman kalau kepercayaan kita itu ditantang. Kayak misal kalau kita percaya dikerokin itu bisa nyembuhin masuk angin, maka kita bakal menolak fakta-fakta ilmiah yang bilang kalau ngerokin itu nggak bisa nyembuhin masuk angin atau bahkan berbahaya. Apalagi kalau kita percayanya itu udah kuat banget. Nah, semakin kuat juga rasa penolakan yang kita lakukan. Dan sementara kali ini gue mau pakai mic karena tadi pas mau mulai nge-take atau syuting, mic gue baterainya habis. Sekarang udah terisi sekitar 21%, ini 79%. Jadi gue bakal pakai mic sekarang. Oke, ini gue udah pasang mic-nya, kita lanjut. Yang ketiga ada bias pengalaman pribadi, dimana kalau kita itu bakal percaya karena memang udah ngalamin gitu. Kayak misal kalau kita masuk angin dikerokin sembuh, ya kita bakal percaya itu gitu, persetan apa yang dikatakan oleh dokter atau ilmu medis. Yang keempat ini berhubungan sama yang tadi, bedanya kalau yang tadi itu bias pengalaman pribadi, nah kalau yang keempat ini adalah bias pengalaman dari orang lain. Ya simpelnya kalau kita percaya ngerokin itu bisa nyembuhin masuk angin, dan orang lain yang dikerokin itu beneran sembuh dari masuk angin, ya kita makin percaya sama apa yang kita percayai gitu. Ya kalau ngerokin itu bisa nyembuhin masuk angin. Ini gue pakai contoh kerokan aja ya biar gampang gitu dari tadi.
Kalau tadi ada faktor sosiokultural, kemudian ada faktor psikologis, nah yang terakhir ini ada faktor edukasi dan literasi kesehatan. Apa itu literasi kesehatan? Literasi kesehatan adalah kemampuan kita dalam mengakses informasi, memahami isi, menilai kevalitan, dan kemampuan menerapkan dari pengetahuan yang kita tahu terkait fakta-fakta kesehatan. Masalahnya di Indonesia itu nggak cuma minim pengetahuan, tapi juga minim pemahaman dan menilai apakah informasi itu valid atau tidak. Lalu apa yang menyebabkan literasi kesehatan di Indonesia itu rendah? Ya walaupun di Indonesia sendiri literasi secara umum tingkatnya memang udah rendah sih. Yang pertama, pelajaran di sekolah, terutama pelajaran IPA, karena kita lagi ngomongin kesehatan, yaitu kebanyakan disiapin buat ujian, bukan buat diterapin ke kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada minimnya akses kita ke sumber informasi seputar kesehatan, karena kebanyakan sumber-sumber informasi seputar kesehatan yang kita dapat itu biasanya ya dari mulut ke mulut, atau bahkan dari WA keluarga. Udah kalau kayak gitu habis dah. Kemudian yang ketiga, kita juga minim budaya bertanya, apalagi kalau kita ngedengar sesuatu informasi tentang kesehatan yang agak nyeleneh. Oh iya, ada yang terakhir nih, yang keempat, yaitu algoritma. Ini nggak kalah penting karena algoritma itu kan dia menunjukkan ke kita apa yang kita suka nih. Kayak misal, kalau lo percaya kalau hantu itu bisa berwujud fisik, maksudnya mewujudkan diri secara fisik, ya maka konten-konten yang ada di sosmed, entah itu TikTok atau Instagram, itu bakal nunjukin ya konten-konten yang berbau kayak begitu gitu. Konten-konten yang bilang kalau itu adalah pembodohan itu nggak akan muncul. Nah itu yang menyebabkan kadang kita percaya apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Ya walaupun nggak ada hubungannya sama kesehatan, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Nah setelah kita tahu 3 faktor penyebab yang tadi, yaitu faktor sosiokultural, faktor psikologis, dan faktor literasi kesehatan, terus solusinya gimana di? Menurut gue ya, buat diri sendiri itu yang pertama, jangan gampang percaya, apalagi kalau sudah katanya ini, katanya itu, katanya si A, katanya si B, nah udah jangan gampang percaya. Yang kedua, selalu cek silang 2 arah, maksudnya ya kita jangan cek dari satu sumber aja. Kalau bisa, cari 2 sumber atau bahkan boleh banget kalau lebih gitu. Dan jadi catatan sumbernya juga harus kredibel. Kemudian yang ketiga, tinggalin tradisi-tradisi yang menyalahi atau belum terbukti secara ilmiah, dan tetap lestarikan tradisi-tradisi kita yang memang sudah terbukti secara empiris, sudah terbukti secara ilmiah. Kayak misal jamu nih, jamu kan tradisi kita ya, tradisi kita dalam meramu obat herbal gitu. Nah, karena terbukti secara ilmiah, nah kita harus lestarikan itu gitu, karena ya gue sendiri masih minum jamu kadang-kadang. Nah, kalau solusi dari diri sendiri untuk orang lain, itu yang pertama, kita jangan ngejudge dan harus tetap berempati. Yang kemudian kita bisa bikin konten seputar kesehatan yang enteng-enteng, atau sesimpel kita bisa masukin nih tipis-tipis ke obrolan sehari-hari temen, ke saudara, ke keluarga, terutama ke para boomer. Mungkin gitu aja dari gua. Kalau lo punya pendapat lain terkait hal ini, lo bisa banget tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lu suka sama konten-konten berbau isu sosial di masyarakat kita, lu bisa banget buat tinggalin sidik jari lu di tombol like. Jangan lupa buat dukung gua dengan cara klik tombol subscribe dan juga di-share ke sosmed-sosmed yang biasa lu pakai. Gua Adi Maulana pamit dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Kenapa orang-orang kita aneh-aneh banget ya?